Tapi justru dengan semangat itulah, dengan semangat kepemimpinan, semangat yang tidak kenal menyerah, justru itu menjadi titik kulminasi. Saya melihat prajurit yang gagah, kemudian saya langsung ambil ompreng dan saya bisa makan di situ. Kepemimpinan intuisi berkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Militer itu kepemimpinannya harus kuat. Yes. Dan kalian harus belajar. Kemudian dipraktekkan. Wah, terima kasih Pak Fikri bisa bertemu dengan kami. Terima kasih. Dari semua kesibukannya. Pak, ini kita mulai dengan pertanyaan yang pertama yang pasti semua masyarakat Indonesia ingin tahu ini. Pak, gimana sih ceritanya Bapak bisa masuk ke Akademi Militer dan bisa berkarir cemerlang sampai hari ini? Bisa diceritakan Pak Fikri? Ya, baik, makasih Pak Eloy. Ya. Saya merasa karir saya tidak cemerlang, menurut saya biasa-biasa saja. Kemudian memang cita-cita saya dari kecil saya ingin menjadi tentara. Ya. Dan cita-cita itu menguat setelah saya masuk SMP 8. Oh, ya, di kota? Di Margahayu. Sekarang namanya SMP Negeri 1 Margahayu. Kemudian selama saya masuk di SMP 8 itu, saya semakin dekat melihat kehidupan para prajurit di Lanud Sulaiman. Ya. Tapi kemudian perhatian saya semakin tertarik melihat prajurit Kopasgat. Kopasgat. Ya, karena saya lihat gagah, pakai loreng, kemudian pakai baret jingga. Nah, gitu ya. Kebetulan saat itu ada kunjungan Panglima ABRI, ya, Jenderal TNI M. Yusuf. Nah, saya ikut di situ. Saya selama kunjungan itu saya melihat bagaimana karakternya Pak Yusuf, yang sangat dekat dengan prajurit. Kemudian sesuatu yang bagi saya adalah tidak bisa saya lupakan, setelah atraksinya dari para prajurit Kopasgat ini, kemudian kita menyerbu Panglima ABRI saat itu, Pak Yusuf. Kemudian Komandan Lanut di situ menyampaikan kepada Pak Yusuf, ini adalah makanan para prajurit, berkenan Panglima makan. Kemudian Panglima menjawab, saya sudah makan, biar rakyat ini ajak makan. Wah, saya senang sekali saat itu. Saya melihat prajurit yang gagah, kemudian saya langsung ambil ompreng dan saya bisa makan di situ. Saat itu saya masih SD. SD kira-kira, saya lupa lah, kira-kira SD kelas 3 atau kelas 4 SD. Nah, dari situ saya selalu main ke Lanud Sulaiman, ya. Terutama tadi setelah saya SMP SMA, kebetulan kan di Lanud Sulaiman sering ada latihan terjun. Ya, saat latihan terjun tuh saya juga hanya melihat bagaimana dia loncat dari pesawat dan bagaimana mendarat. Tapi kembali lagi, perhatian saya tersedot begitu banyak, manakala yang terjun itu pakaiannya lain. Nah, ternyata dia adalah Taruna AAU, Akademi Angkatan Udara. Nah, kemudian saya tanya, kenapa pangkatnya beda seperti tentara luar negeri? Saya dijelaskan bahwa itu adalah Taruna Akademi Angkatan Udara atau Akabri Udara, dan mereka pendidikan kemudian lulus langsung menjadi Letnan 2. Nah, itu langsung menyita perhatian saya. Dan saya bilang bahwa saya mau masuk Akabri. Akhirnya saya berkenalan dengan para perwira di Lanud Sulaiman maupun alumni yang ada di SMA Margahayu. Ya, contohnya adalah saat itu kakak kelas kita yang sering ke SMA dekat dengan kita. Waktu itu ada Pak Iwan Setiawan yang sekarang Mayor Jenderal Pangdam 12. Kemudian ada Pak Andi Wijaya, sekarang Marsekal Muda. Beliau adalah Aspot Dirga. Kemudian ada Pak Erpin Suryadi, sekarang Marsekal Pertama di Lemhanas. Banyak senior-senior lain. Kemudian saya berkenalan, saya bertanya, dan pertanyaan saya langsung straight to the point. Kak, bagaimana caranya masuk Akabri? Karena saya mau jadi Akabri. Kira-kira seperti itu. Bahkan Pak Eloy, Taruna AU terjun itu saya catat bulannya. Jadi begitu Taruna itu jadwalnya terjun, saya tunggu. Dia loncat, dia mendarat, saya tunggu di bawah, saya bantu sampai Jumatan pun saya ikut Jumatan dengan
para taruna tadi. Dan saya berusaha duduk di antara taruna itu. Karena saking saya ingin melihat taruna itu seperti apa, dan saya berdoa, mudah-mudahan saya bisa seperti mereka. Motivasinya saat itu ya seperti itu, Pak Eloy, kira-kira. Wah, keren sekali ya, Pak. Ya. Jadi ada inspirasi dari apa yang dilihat. Betul. Dan bahkan bisa bertemu dengan pimpinan saat itu ya. Betul. Dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk tuh, Pak. Ya, alhamdulillah. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa, Pak, masuk? Saya lulus militer? SMA tahun 91. Oke. Kemudian saya ikut tes di Kodam 3 Siliwangi. Ya. Di Jalan Belitung. Waktu itu Denma tuh dengan Ajendam. Di depannya SMA 3 Bandung. Ya, saya hampir setiap hari ke sana kalau ada jadwal tes. Kemudian kita macam-macam tesnya, dari mulai tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, kemudian ada kesehatan 2, tes psikologi, ada mental ideologi dan sebagainya. Kurang lebih kita tes mungkin ada sekitar 2,5 bulan di Kodam 3. Kemudian sekitar bulan Mei kalau tidak salah, Mei atau awal Juni kita berangkat ke Magelang. Ke Akademi Militer Magelang. Nah, ternyata di Magelang kita tes lagi dari nol, Pak Eloy. Dari nol kurang lebih 2 bulan ya. Apa yang dilakukan tes di Bandung tadi, di Akmil Magelang dites lagi. Tapi di sini lebih mendalam dan lebih detail, bahkan ada beberapa tes yang lebih mendalam gitu ya. Di situ juga ada wawancara dan sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan lulus kira-kira akhir Juli, kemudian kita selama 2-3 hari itu persiapan pembukaan pendidikan. Apakah kita diberi tempatnya di mana, diberi Kaporlap. Kaporlap itu adalah perlengkapan perorangan lapangan ya, dari mulai sepatu, baju, kaos kaki, ada topi rimba, ada helm dan sebagainya, semuanya lengkap ya. Nah, setelah itu kita gladi dan sebagainya, maka tanggal 1 Agustus 1991 kita dilantik menjadi calon prajurit taruna. Tahun 91 tuh, Pak, tahun 91, bulan Agustus tanggal 1. Ya. Kurang lebih 4 bulan kami mengikuti pendidikan dasar militer Chandra di Muka ya, di kaki Bukit Tidar Magelang itu. Setelah 4 bulan baru kita dilantik menjadi prajurit taruna ya. Saya di Akademi Militer, kemudian teman-teman yang lain ada yang ke Akademi Angkatan Udara, ada yang ke Akademi Angkatan Laut di Surabaya, dan juga ada yang ke Akademi Kepolisian di Semarang ya. Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun, maka tanggal 28 Juli 94 saya dilantik menjadi Letnan 2. Letnan 2. Ya. Sempat tugas di beberapa tempat, Pak, termasuk tadi Timur ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah setelah dilantik itu saya mendapatkan tugas belajar lagi karena saya kecabangannya perhubungan, yaitu bidang komunikasi dan elektronika. Saya ke Cimahi. Kita di Cimahi pendidikan dasar kecabangan ya. Itu kurang lebih 11 bulan 2 minggu. Jadi hampir setahun ya. Kita menekuni bidang itu. Kemudian saya ditutup tanggal 8 Agustus 95 dan saya dinyatakan sebagai penugasan pertama saya perwira pertama Kopassus. Perwira pertama Kopassus tahun berarti masuk tahun ke 95. 95 itu, tahun Pak 95. Kemudian saya setelah ditutup tanggal 8 Agustus, tanggal 12 Agustus saya melapor di Denma Kopassus Cijantung. Ya. Disitulah mungkin pertama kali saya menjadi prajurit aktif, karena selama di Akmil 3 tahun saya sebagai taruna tugas belajar. Kemudian di Cimahi 11 bulan 2 minggu saya sebagai siswa juga, PASIS, perwira siswa pendidikan dasar kecabangan perhubungan. 12 Agustus 95 itulah berarti pertama saya menjadi perwira organik aktif langsung di penugasan pertama saya di Kopassus. Ya. Dan sampai hari ini, yang mana hari ini di Kementerian Pertahanan ya, Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi di Kopassus pun saya tahun 95 masuk, itu saya masih harus pendidikan komando lagi, kurang lebih 8,5 bulan. Setelah itu saya dilantik Baret Merah tanggal 19 Juni 96. Kemudian saya pendidikan para dasar lagi 2 bulan. Ya, setelah para dasar sekitar akhir Juli baru saya
masuk ke grup 1 Kopassus di Serang. Oke. Ya, di Serang. Nah, di Serang inilah saya berangkat tugas ke Timur-Timur tahun 98 sampai 99. Kemudian tahun 2000 saya tugas ke Ambon. Tahun 2001 kembali dari Ambon, saya pindah ke Pusdiklat Passus Batu Jajar. Wow. Ya, di Batu Jajar saya jadi pelatih selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya di Kelapa II, dan setelah di Kelapa II saya pindah ke grup 3 Sandiuda Kopassus. Ya. Di situ saya selama 5 tahun, kemudian tahun 2009 saya pendidikan Seskoad. Kemudian akhir 2009 saya kembali ke Kopassus sebagai Pabandiaren Anep. Kemudian saya pindah lagi keluar setelah saya menjabat Kahub Kopassus. Saya pindah ke Yonhub Dithubad. Dari Yonhub Dithubad saya ke Srenad, kemudian saya ke Pusintelad, saya ke Kodam 7 Wirabuana, saya ke Kodam 14. Kemudian saya Sesko TNI, setelah itu saya balik ke Pusdikhub lagi jadi dan Pusdik. Kemudian saya ke Paban di Srenad, kemudian saya menjadi Kadis Infolahta, dan tahun lalu saya mendapatkan anugerah untuk mengikuti pendidikan Lemhanas. Ya. Tahun lalu, tahun 2002. Tahun lalu, ya 2023. 23 ya, Pak. Kurang lebih 7 bulan. Setelah Lemhanas baru saya ditempatkan di sini, di Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan. Ya. Pak, ini saya baca-baca mengenai buku yang Bapak tulis nih, Pak. Ya. Dan Bapak berbicara mengenai kepemimpinan, berbicara mengenai budaya organisasi, Betul. tentu dalam lingkup kemiliteran, tetapi Betul. juga bisa juga bermanfaat untuk publik ya. Ya, betul. Pak, kita bahas sebentar mengenai kepemimpinan intuisi militer. Ya. Sejak tahun 2000 saya jatuh cinta dengan leadership and culture, Pak. Ya. Saya juga menuliskan buku-buku mengenai ini. Ya. Bisa dibahas sedikit, Pak? Brief aja. Ya. Ini kepemimpinan intuisi militer. Ya. Kenapa Bapak tulis dan apa sih, Pak, yang mau disampaikan lewat buku ini? Ya. Sebetulnya buku ini terinspirasi sejak saya masih Letnan II. Oke. Tetapi saya ingat kembali tahun 2018. Jadi waktu saya Sesko TNI, saya belajar kepemimpinan intuisi. Ya. Yang mengajar adalah seorang guru besar dari UPI Bandung. Oke. Ya. Profesor Dr. Haji Karim Suryadi. Oke. Ya. Kemudian saya dalami bahwa ini sangat menarik. Saya dalami, tapi saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi karena saya dalami dari berbagai literatur yang berbahasa asing. Ya. Itu lebih kepada masalah yang bersifat psikologis. Ya. Ya, kemudian karena saya tidak puas, saya sering berkomunikasi dengan Profesor Karim, tapi selama ini hanya lewat WA, lewat telepon dan sebagainya. Yes, ya. Pak. Kemudian waktu saya di Pusdikub, saya sempat berkomunikasi juga, tapi waktunya nggak pernah klop. Karena beliau juga sangat sibuk. Kemudian saya sendiri setiap ada waktu beliaunya di luar kota dan tidak pernah ketemu. Iya. Nah, suatu saat waktu saya sedang menyelesaikan disertasi saya di Unpas, saya terpikir lagi bahwa kepemimpinan intuisi ini harus didalami karena itu memperkuat kepada disertasi yang sedang saya tulis, yaitu kepemimpinan intuisi. Ya. Nah, kemudian kepemimpinan intuisi berkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Jadi yang saya teliti, yang saya dalami itu kepemimpinan transformasional. Nah, di dalam kepemimpinan transformasional itu kan ada 4 elemen, ya kan? Pak. Seperti misalnya bagaimana seorang pemimpin itu harus pandai berkomunikasi, pandai memotivasi, pandai memberikan suri tauladan, dan dia juga kompeten. Jangan hanya memberikan arahan dan petunjuk, tapi memberikan contoh. Kalau dia seorang kepemimpinan yang baik itu menguasai juga secara teknis terhadap sesuatu yang memang dia kuasai, kompeten di bidangnya. Nah, setelah saya teliti, ternyata dari 4 elemen kepemimpinan transformasional juga diperkuat oleh kepemimpinan intuisi dan budaya organisasi. Wah, nyambung semua. Nah, makanya dua hal ini saya dalami, ya. Tetapi yang intuisi ini saya lebih dahulu saya dalami. Kenapa? Pertama saya ingat kepada hasil diskusi saya dengan Profesor Karim Suryadi. Yang kedua juga mengingatkan saya jauh ke belakang. Iya. Waktu saya Letnan II baru di Kopassus Cijantung,
Waktu itu komandan Kopassusnya adalah Brigjen TNI Prabowo Subianto. Wah. Nah, beliau presiden terpilih kita betul, saat ini beliau adalah pimpinan saya langsung sebagai Menteri Pertahanan dan mudah-mudahan 20 Oktober beliau akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Nah, beliau sering menyampaikan kepada kami para perwira muda bahwa perwira muda itu harus punya motivasi yang kuat untuk memimpin, kemudian untuk belajar dan berlatih. Kemudian yang paling penting lagi adalah untuk perwira lulusan akademi militer itu kepemimpinannya harus kuat. Yes. Dan kalian harus belajar. Kemudian dipraktekkan. Nah, kemudian beliau mengulang-ulang tentang pola-pola kepemimpinan. Setiap orang pola kepemimpinan berbeda. Saya lebih kepada kepemimpinan intuisi saya yang kuat. Nah, kata-kata intuisi itu saya ingat terus. Begitu ketemu saya dengan Profesor Karim Suryadi itu, saya ingat itu. Nah, saya perdalam ke Prof. Karim. Kemudian saya ingat disertasi saya perdalam, ketemu lagi. Nah, akhirnya inilah saya memperdalam lagi dan jadilah buku ini. Jadi kalau izin Pak, kalau kita rangkum nih, kepemimpinan intuisi itu ringkasnya seperti apa Pak Fitri? Ya, jadi begini, saya buka-buka di Google, literatur, semua saya buka. Secara umum, kepemimpinan intuisi yang berbahasa Indonesia dan yang mengarah kepada penjelasan yang jelas itu belum ada. Tapi begitu saya ketik intuisi leadership, itu banyak muncul. Kemudian saya pelajari. Saya lihat lagi, itu didominasi justru oleh tulisan-tulisan dari lembaga militer. Contohnya dari US Army. Saya baca buku-buku dari US Army, dia lebih menekankan kepada lebih bersifat psikologis. Contohnya bagaimana seorang pemimpin itu di dalam memperkuat aspek psikologis. Nah, kemudian nanti akan melatih kepada saraf-saraf motoriknya, saraf-saraf psikologisnya untuk bisa istilahnya itu mengambil keputusan dengan didukung oleh suasana psikologis tersebut. Itu yang saya baca dari beberapa literatur. Pak. Kalau saya bandingkan dengan apa yang sudah saya pelajari dengan Prof. Karim tadi, kemudian dengan pernyataan komandan saya, Jenderal Prabowo itu, saya perdalam lagi, maka saya punya punya pengertian tersendiri. Bahwa kepemimpinan intuisi itu menurut saya suatu totalitas antara penggabungan yang ada di pikiran kita, perkiraan kita, ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Nah, sehingga kepemimpinan intuisi ini betul ada hubungannya dengan saraf psikologis kita. Karena ini antara kita berpikir, kira-kira kalau saya melihat medan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Tetapi ini menjadi totalitas. Kenapa? Totalitas ditambah dengan pengalaman. Biasanya kalau medan seperti ini, suasana hening seperti ini, pada kondisi medan kritik seperti ini yang sudah-sudah terjadi penghadangan. Dimanfaatkan oleh musuh untuk menghadang saat musuh lewat dan lengah, di situ dilemahkan atau dihancurkan. Nah, itu adalah suatu contoh bagaimana intuisi itu menggabungkan antara perasaan, pemikiran, prediksi kita ditambah dengan pengalaman-pengalaman. Makanya saya bilang kepemimpinan intuisi ada totalitas. Antara prediksi, antara perasaan pikiran, didukung dengan pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman. Betul. Pak izin, jadi kalau pengalamannya terbatas, intuisi leadership-nya juga berarti juga terbatas. Karena ini harus menjadi totalitas. Jadi kita bayangkan begini, komputer secanggih apapun, siapa yang buat? Artificial intelligence, siapa yang buat? Ini adalah suatu program. Sekarang artificial intelligence sangat canggih. Katakanlah pesawat UCAV dikendalikan oleh suatu mesin learning, katakanlah artificial intelligence sudah kita libatkan. Sekarang kita lihat beberapa kali sudah ada penayangan bagaimana pesawat tempur terbang sendiri, tidak diperintah, dia sudah bisa memprediksi musuh di mana, ini musuh atau bukan, dia menembak atau tidak. Tapi yang memprogram itu siapa? Manusia. Dari mana? Dari otak kita sendiri.
Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena diisi dengan program, diisi dengan kode-kode algoritma yang diisi oleh manusia. Ya. Nah, pada kesimpulannya, saya berpikir secanggih apapun mesin, secanggih apapun AI, secanggih apapun prosesor di komputer, yang memprogram manusia. Nah, kembali lagi, kalau database di dalam otak kita sederhana, maka cara berpikir kita sederhana. Tapi kalau manusia yang sudah banyak pengalaman tempur, pengalaman teritorial, pengalaman intelijen, database-nya semakin banyak tentang peristiwa-peristiwa. Maka pada saat dia melihat sesuatu, ini saya memprediksi akan ke sana larinya. Ditambah lagi pengalaman. Dulu itu kalau ada seperti ini, larinya terjadi huru-hara, larinya begini. Tapi bisa diatasi dengan cara seperti ini. Preventifnya begini. Itulah intuisi. Nah, itulah intuisi. Ya. Saya jadi kepikir, Pak Fitri, saya lagi mempersiapkan buku saya yang ke-6. Judulnya Neuroscience of Habits. Tadi berhubungan dengan psikologi dan cara kerja otak ya Pak. Saraf ya. Saya di situ lagi mempelajari, kita ini punya neocortex atau prefrontal cortex yang kerjaannya mengobservasi, kemudian membuat perencanaan, membuat strategi. Tetapi ternyata prefrontal cortex ini Pak, kalau lagi capek, lagi lelah, kurang tidur, itu ternyata kurang bekerja secara maksimal. Betul. Nah, yang saya pelajarin kemudian diberikan contoh, Pak. Misalnya seorang penembak jitu gitu ya, Pak ya. Atau seorang tentara yang memang terlatih untuk menggunakan senjata. Di medan perang, itu kan bisa capek, bisa kurang tidur. Tapi kenapa kok dia masih bisa menembak dengan jitu dan tepat sasaran? Karena sudah dilatih selama bertahun-tahun di tengah-tengah tekanan. Sehingga tersimpan menjadi pengalaman. Apakah itu berhubungan dengan intuisi tadi? Jadi bahkan di tengah-tengah kondisi yang sebetulnya itu menekan sekali, tapi intuisinya masih bisa memberikan kepemimpinan yang baik karena sudah ada pengalaman dan latihan. Begitu ya Pak? Betul. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu juga. Tapi mungkin itu tidak terlalu kompleks. Kenapa? Karena menembak itu menurut saya lebih kepada keterampilan. Jadi dia kenapa masih bisa menembak dengan baik? Karena dia terampil, karena dia jam terbangnya tinggi. Tapi kalau misalnya dia kurang terampil, jam terbangnya rendah, mungkin kondisi ngantuk itu akan mempengaruhi. Contoh, penembak jitu, penembak runduk atau sniper itu menembak biasanya pada jarak di atas 600. Kalau sudah di atas 600, apalagi sampai 1 kilo, 2 kilo, senjata tembak runduk kita sekarang itu sampai bisa 5 kilo, 10 kilo. Dengan teknologi yang ada, ya. Bahkan sekarang dibantu dengan mesin, dibantu dengan teropong, bahkan ada teropong termal, kaki-kakinya kuat dan sebagainya. Mungkin itu akan lebih presisi. Tapi kalau kita berbicara masih senapan senapan konvensional yang masih memerlukan konsentrasi kita, ya ini menurut saya tetap kepada jam terbang, kepada keterampilan dan kepada konsentrasi dia, fokus dia untuk melihat sasaran. Jadi kalau misalnya dia kurang tidur, kenapa masih bisa menembak dengan baik? Ya mungkin saja jam terbangnya sudah tinggi, jadi dia sudah bisa memperkirakan. Kalau jarak 400 itu katakanlah namanya jarak efektif. Jadi kalau kita menembak sesuai dengan sasaran, itu akan terjadi semacam lintasan peluru, lintasan proyektil. Itu akan ke atas sedikit, kemudian turun, dan pada jarak 400 itu apa yang kita bidik itu masih di situ. Ya. Tapi kalau lebih dari itu kita ada namanya sudut tangguh, atau orang-orang bilang, pelatih-pelatih bilang dalam bahasa mereka itu disonggo. Ya, misalnya kalau ada orang berjalan, yang ditembak bukan orangnya, yang dibidik. Tapi misalnya beberapa senti di depannya. Kemudian nanti dihitung setiap dia bergerak itu berapa detik, akan bergerak berapa maju, kemudian dia menembak itu misalnya pada saat sasaran itu berapa mili atau berapa senti ada di belakangnya sebelumnya. Nah, itu semua perlu jam terbang, perlu survei, perlu uji coba. Jadi kalau yang masih jam terbangnya rendah, ya pasti dia mungkin gagal. Tapi kalau yang sudah tinggi pasti bagus ya. Wah, Pak Fitri, semakin seru, Pak. Kita sudah bicara tentang perjalanan Bapak
mulai dari Akademi Militer sampai hari ini. Kita sudah juga bahas mengenai kepemimpinan intuisi militer khususnya. Pak, di dalam buku Bapak juga ada bicara mengenai budaya organisasi, Pak. Iya, betul. Dan di buku yang saya tulis, Leadership Habits and Culture Transformation, saya juga melihat yang sama, Pak. Ada hubungan dekat antara kepemimpinan dengan budaya organisasi. Bisa dijelaskan, Pak Fitri? Jadi saya mendalami budaya organisasi itu manakala saya tadi sedang menulis penelitian tentang kepemimpinan transformasional. Ternyata salah satu elemen yang menguat dari 4 elemen yang ada 2 elemen, yaitu kepemimpinan intuisi dan budaya organisasi. Jadi kalau kita lihat, seorang pemimpin itu tidak mungkin akan bisa tumbuh, berkembang, kemudian menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bagus, manakala di dalam budaya organisasinya, di lingkungan kerjanya itu kurang mendukung. Ya, itu contohnya. Itu juga yang saya perhatikan kepada para prajurit, para perwira, kawan-kawan saya, termasuk juga mungkin teman-teman yang ada di kampus, termasuk yang sudah bekerja. Apabila perusahaan atau organisasinya positif, sehat, pasti dia akan tumbuh, berkembang menjadi seorang pegawai, seorang karyawan yang baik. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya baik, mendukung. Bagaimana kompetensinya diperhitungkan, bagaimana prestasinya diberikan suatu apresiasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia pendidikannya, latihannya, penjenjangan karir semua diperhatikan. Maka dia akan tumbuh dengan baik. Jadi salah satunya yaitu saya sampaikan, lingkungan pekerjaan itu sangat mendukung. Lingkungan bekerja itulah salah satu bagian dari budaya organisasi. Kemudian yang kedua, nilai-nilai. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Kalau misalnya dari dia lahir, kemudian dia melihat keluarganya seperti itu, kemudian dia keluar dari rumah, ternyata di luar rumah juga seperti itu. Banyak anak-anak teman-teman seusianya atau kakak-kakaknya yang memberi contoh yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, bagaimana seorang anak lahir di keluarga yang sudah dibina, dididik dengan baik, kemudian dia keluar rumah, mulai belajar, ketemu kawan-kawannya baik semua. Mungkin rajin ke musola, kemudian belajarnya bagus dan sebagainya. Ini tentu akan menyiapkan kader-kader muda ini menjadi individu yang bagus. Masuk lagi ke pekerjaan, dia nilai-nilainya sudah tidak perlu diasah lagi, karena sudah diberikan nilai-nilai yang baik. Saya kira itulah poin-poinnya kenapa saya sampaikan kepemimpinan intuisi dengan budaya organisasi itu cukup erat. Keterikatannya. Izin Pak, jadi kalau saya simpulkan seperti benih gitu ya Pak ya? Betul. Pemimpin atau calon pemimpin atau kandidat nih, orang-orang yang kita mau develop menjadi pemimpin, berada di satu lingkungan, sama seperti benih yang baik, tapi kalau ternyata tanahnya itu ya Pak ya, nggak subur, juga nggak akan menghasilkan buah yang baik gitu ya Pak ya? Jadi budaya itu kalau tadi Bapak bilang memberikan perhatian yang baik untuk pengembangannya, maka muncullah, terciptalah pemimpin-pemimpin yang transformatif dan punya intuisi kepemimpinan itu ya Pak? Betul sekali. Makanya sering kepemimpinan itu disebutkan ilmu dan seni. Jadi dia bisa dipelajari, yaitu tadi, mohon maaf sekali lagi, seperti kawan-kawan saya, para perwira dari Akademi Militer, apakah semuanya datang dari tempat yang sama? Kan tidak. Ada yang dari pelosok, ada yang dari mana-mana. Itulah yang saya bilang ilmu. Artinya ada yang mungkin lingkungannya tidak menyiapkan itu, tapi kemudian dididik, diberi ilmu, dilatih, maka jadilah dia seorang pemimpin. Nah, yang lebih bagus lagi adalah saat dia dilahirkan, berada dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, itu sudah mendukung. Berarti itulah yang dimaksud dengan pemimpin itu dilahirkan. Karena secara seni dia sudah memiliki kepemimpinan tersebut dasarnya. Masuk lagi ke sekolah yang membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, kira-kira demikian ya. Pak Fitri, tadi Bapak ada mention mengenai nilai-nilai Pak. Kalau saya menanyakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang Bapak pegang nih, dari dulu sampai sekarang, tanpa kompromi nih Pak ya.
sehingga itu menjadikan Bapak memiliki semacam keteguhan Betul. di dalam kepemimpinan. Ya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip apa Pak? Mungkin 1 atau 2 atau 3 yang Bapak pegang, yang Bapak merasa kalau prinsip ini dipegang, harusnya kepemimpinan yang baik itu bisa tercipta. Ya. Kalau saya mungkin sederhana saja. Ya. Dulu waktu saya kecil, ayah saya itu cukup keras dan ibu saya juga lumayan keras. Tetapi intinya bapak saya selalu bilang bahwa kita harus jujur. Ya. Jujur ya Pak ya? Jujur, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, bapak saya selalu bilang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu selalu disampaikan bapak saya. Terutama waktu saya mau berangkat tes ke Akmil Magelang. Karena waktu itu bapak saya tidak tahu kalau saya akan daftar Akabri. Tapi setelah di Kodam beberapa tahap saya lulus, saya minta tanda tangan, ada beberapa lembar yang harus tanda tangan cukup banyak. Bapak saya nanya, ini apa? Saya bilang, saya mau berangkat ke Magelang. Saya lulus di daerah, saya mau berangkat ke Magelang, saya mohon doa. Terus saya bilang, saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, mudah-mudahan saya lulus. Bapak saya marah. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kan udah Bapak bilang, kamu punya Allah. Menarik. Wow. Kamu harus bersyukur. Kalau nanti kamu pulang, ya berarti kamu bersyukur bahwa kamu diberi rezekinya oleh Allah pulang. Berarti kau bukan jadi tentara. Kira-kira seperti itu. Indah sekali. Wow. Tapi Bapak doakan kamu nggak pulang, kamu lulus. Ya. Karena Bapak juga pengen ke sana nengok kamu. Yes, Pak. Karena dulu Bapak juga cita-cita masuk Akabri. Tapi tidak kesampaian karena tidak bisa masuk SMA. Karena waktu itu masuk SMA bayar, masuk STMPU gratis, Bapak ambil sekolah gratis. Gratis. Gitu ceritanya. Jadi tadi yang pertama adalah jujur, Ya. yang kedua adalah bersyukur. Selalu bersyukur. Akhirnya dari kata-kata bersyukur itu, maka kita harus berdisiplin. Disiplin. Disiplin kepada waktu, terutama waktunya sholat, ya kan? Pak, kita nanti masuk ke segmen terakhir. Ya. Terima kasih. Pak, kita sampai di segmen terakhir. Kalau ini pertanyaan lebih kepada advice, pesan-pesan Bapak untuk generasi milenial, generasi Z, dan bahkan mungkin nanti generasi yang lebih muda lagi Pak, generasi Alpha. Teman-teman generasi millennials, Z, dan Alpha akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa kita. Dari buku yang Bapak tulis, Pak, dan dari pengalaman Bapak yang sudah begitu banyak, kira-kira apa pesan-pesan Bapak untuk generasi yang tadi saya sebut? Ya. Baik, mungkin anak-anak muda sekarang, generasi milenial harus lebih bersyukur lagi. Ya Pak. Kenapa? Karena zaman dulu saya ingin mendapatkan ilmu, itu harus berjalan jauh, naik angkot, kemudian saya beli buku murah, kadang-kadang kita belum selesai membaca juga, karena kegiatan di sekolah cukup banyak, kemudian kadang-kadang kita minjem buku senior, kita fotokopi. Zaman sekarang tidak usah, anak-anak remaja kita cukup dengan mungkin hanya 100.000 dia beli pulsa, selama 30 hari dia bisa mendapatkan ilmu dan bisa bertanya apa saja di dalam media sosial dan di Mr. Google dan sebagainya. Yes, Pak. Bahkan sekarang ada chat GPT dan sebagainya. Benar. Tapi ini tidak boleh justru menjadi kontraproduktif. Kenapa demikian? Jadi kita sangat bergantung. Ada persoalan apa saja kita tanyakan ke Mbah Google, kita tanyakan ke ChatGPT yang dilengkapi dengan AI. Yang lebih parahnya lagi adalah jawaban itu 100% dipedomani. Yes. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi manfaatkanlah kemajuan teknologi ini oleh anak-anak muda untuk justru semakin semangat belajar lagi. Bagaimana supaya jangan kita sebagai anak muda nanti semakin konsumtif. Tapi justru bagaimana kita nanti lahir sebagai kreator. Bagaimana kita menciptakan suatu aplikasi, suatu ilmu yang justru dibeli oleh orang lain. Bahkan bila perlu go internasional. Nah, ini sangat terbuka untuk itu karena sekarang kita kuliah saja tidak perlu, mungkin dulu kita harus berangkat ke luar negeri. Sekarang kita aplikasi di komputer, di internet, kemudian kita belajar secara daring. Mungkin dalam satu semester beberapa kali pertemuan kita harus datang ke universitas tersebut, ya mungkin relatif tidak terlalu mahal, tapi kita mendapatkan ilmu yang baik. Saya kira mungkin itu, dan mari kita
jaga betul semangat para pahlawan kita. Yes, Pak. Bagaimana dulu merebut kemerdekaan. Ya, kemerdekaan mungkin dari mulai perang masa zaman kerajaan, kita dipecah belah oleh Jepang, oleh Belanda, Portugis. Kemudian setelah kita dijajah sekian lama, bagaimana para pemuda kita dengan semangat dari seluruh penjuru Nusantara datang ke Indonesia, ke Jakarta, kemudian berikrar, bersumpah pemuda 28 Oktober 28. Nah, setelah itu bagaimana lagi para pemuda zaman dahulu kala yang berpakaian tentara karena merebut dari Belanda, membawa senjata juga karena merebut dari Jepang, sebagian malah pakai bambu runcing, tapi tidak pernah kenal menyerah, bahwa harus merdeka, ya. Dan terakhir mungkin karena sangat bersemangat sampai saat itu Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, sampai diculik ke Rangas Dengklok. Sampai dipaksa membuat teks proklamasi. Kemudian beliau dalam kondisi sakit pun semua sudah disiapkan dan dipaksa untuk membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 45. Tapi justru dengan semangat itulah, dengan semangat kepemimpinan, semangat yang tidak kenal menyerah, justru itu menjadi titik kulminasi untuk menjadi negara yang merdeka. Maka kita harus menghormati, membangun, dan semakin maju. Saya kira seperti itu. Kalau kita tidak merebut kemerdekaan, kita sekarang mengisi kemerdekaan dengan semangat seperti para pahlawan kita. Betul sekali. Ya. Wow. Terima kasih Pak Fitri atas waktunya. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you.